Salam sejahtera dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bertemu lagi pada bagian part yang kedua pada saat ini. Kita akan melihat Matius 1 ayatnya pertama sampai 17. Sebelumnya mari kita sama-sama satu di dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami ucap syukur atas segala berkat penyertaan dan keselamatan yang Kau nyatakan. Pada saat ini kami akan mempelajari bersama-sama dalam segmen Saya Belajar Alkitab. Biarlah pada bagian kedua ini kami sama-sama dapat mengerti apa yang ingin Kau ajarkan. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar firman. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Oke, pada saat ini kita akan masuk pada bagian segmen bagian yang kedua. Pada saat ini kita akan masuk. Mari kita melihat bersama-sama di dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17. Kita sudah membacanya pada bagian yang pertama, partnya yang pertama. Kita hanya akan melihatnya sepintas dari ayat 1 sampai 6 seperti yang kita lihat, ayat 7 sampai 12 dan ayat 13 sampai 17. Adalah suatu hal yang menarik pada saat kita masuk dalam bagian ini. Kita melihat ada wanita-wanita dalam silsilah Yesus Kristus. Waktu kita membaca Matius 1 ayat 1 sampai 17, kita menemukan adanya wanita-wanita dalam silsilah Yesus Kristus. Mari kita melihatnya bersama-sama. Bukankah dalam budaya Yahudi wanita tidak dihitung? Suatu hal yang menjadi pertanyaan, bukankah dalam budaya Yahudi wanita tidak dihitung? Budaya patriark yang ada di dalam Perjanjian Lama. Contohnya 12 anak Yakub. Yakub memiliki 13 anak, 1 anak wanita. Dina tidak dihitung dalam bilangan 12 suku Israel, 12 suku Yakub. Menarik, apakah pada bagian silsilah Yesus Kristus ini kita melihat emansipasi antara pria dan wanita di dalam Alkitab? Mari kita melihat rencana bahwa sesungguhnya ada rencana Allah bagi para wanita yang selama ini tidak dihitung. Mari kita melihat bangsa Israel ada bangsa yang diturunkan dari keempat ibu leluhur mereka, yaitu Sarah, Ribka, Lea, dan Rahel. Mari kita melihat bersama-sama kenapa bukan mereka wanita dalam silsilah Yesus Kristus, dalam silsilah Isa Al-Masih. Malah kalau kita melihat wanita-wanita dalam silsilah Yesus Kristus adalah Tamar yang pertama, yang kedua adalah Rahab, yang ketiga adalah Rut, yang keempat adalah istri Uria. Siapakah mereka dan kenapa mereka yang masuk dalam silsilah Yesus Kristus? Kita melihat bersama-sama dari Tamar, seorang Kanaan, menantu perempuan Yehuda. Tamar, seorang Kanaan, menantu perempuan Yehuda. Dari Rahab, seorang Kanaan juga, membantu mata-mata di Yeriko. Dan dari Rut, seorang Moab. Dan yang keempat, kita melihat bersama-sama di dalam Rut 4 ayat 11 sampai 17. Kita baca bersama-sama firman Tuhan. Kiranya engkau menjadi makmur di Efrata dan namamu terkenal di Betlehem. Kiranya keturunanmu menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda. Tuhan memberikan anak-anak kepadamu melalui perempuan muda ini. Lalu Boas mengambil Rut, menjadikan istrinya dan melakukan hubungan seksual. Atas karunia Tuhan, ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian para perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang tiada meniadakan bagimu seorang penebus pada hari ini. Biarlah namanya terkenal di Israel." Tetangga-tetangga perempuan memberi nama anak itu, katanya, "Seorang anak laki-laki telah lahir bagi Naomi." Dan mereka menamain anak itu Obed. Dialah ayah Isai dan Isai ayah Daud. Suatu hal yang menarik bila kita melihat dalam bagian ini, bagaimana Rut yang adalah cikal bakal dari silsilah wanita dalam silsilah Yesus Kristus untuk melahirkan Obed yang adalah ayah Isai, dan Isai yang memiliki anak yang bernama Daud. Mari kita melihat bersama-sama. Adalah suatu hal yang menarik. Ada
Wanita keempat dalam silsilah Yesus Kristus adalah istri Uria, seorang Het, sebenarnya bernama Batseba, setelah suaminya mati diperistri oleh Daud. Suatu hal yang menarik bila kita lihat, ketiga wanita pertama disebutkan namanya, Tamar, Rahab, Rut, sedangkan Batseba, Matius mencatat, dia menulisnya istri Uria, menyatakan dengan jelas bahwa ada suatu hal yang berbeda di antara ketiga wanita sebelumnya. Seperti kita tahu, Raja Daud membuat suatu dosa besar dengan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Batseba. Setelah Daud melihat Batseba itu mandi telanjang, dan akibat dari dosanya itu Batseba menjadi hamil, dan kemudian Daud berupaya sedemikian rupa agar supaya Uria dapat balik dari medan perang dan tidur dengan Batseba. Yang terjadi adalah seperti kita ketahui, ternyata Uria tidak ingin tidur dengan Batseba karena memikirkan teman-teman perjuangannya yang ada di medan perang. Dan akhirnya Daud pun membuat suatu rencana busuk lainnya, yaitu menaruhkan Uria ke medan perang, ke tempat yang paling depan, dan akhirnya Uria mati di sana, di medan perang. Bila kita melihat bersama-sama bagian ini, kita akan mendapatkan bahwa keempat wanita dari yang disebut dalam silsilah Yesus Kristus ini adalah dari bangsa kafir. Apa itu kafir? Penting untuk kita melihat bersama-sama. Kafir adalah kata bahasa Indonesia serapan dari bahasa Arab. Dan dalam konteks Indonesia sekarang ini banyak sekali istilah-istilah orang menggunakan istilah kafir. Mari kita melihat bukan dari apa yang kita lihat di Indonesia, bukan apa yang menjadi kebiasaan disebutkan yang tidak baik ini, tapi mari kita lihat bersama-sama dalam konteks Alkitab itu berbicara tentang apa. Bicara tentang kafir, dari bahasa Ibrani itu berasal dari kata kafir juga. Ingat, bahasa Arab, bahasa Aram, bahasa Ibrani adalah bahasa Semitik, dalam rumpun bahasa Semitik yang sama. Makanya kosakata bahkan penyebutan kata-katanya hampir-hampir mirip. Apa itu kafir dalam konteks bahasa Ibrani? Itu adalah hal-hal berhubungan dengan roh dan pemantra-pemantra. Dalam konteks Yahudi sendiri, orang Israel sendiri, istilah kafir dalam Alkitab itu disebut Goyim. Goyim yang artinya bangsa-bangsa non-Yahudi. Goyim menjadi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Abraham, yang dalam konteks Alkitab menyebutnya golongan-golongan bukan penyembah Allah Abraham. Kafir di dalam Alkitab bila kita melihat tadi Goyim, dan dalam bahasa Yunani itu etne, seperti yang telah kita pelajari bersama-sama di dalam saya belajar Alkitab di video sebelumnya memaknai kenaikan Yesus Kristus. Itu bicara tentang suku, kaum, bangsa, dan suku, kaum, bangsa. Teman-teman bisa melihat dalam video sebelumnya untuk dapat dengan jelas belajar tentang konteks ini. Kita belajar bersama-sama dan kita melihat bahwa etne yang artinya bangsa-bangsa non-Yahudi, kafir, Gentiles, yang akhirnya menjadi istilah etnos, Gentile, kafir, non-Yahudi. Etne, etnis, etnos. Etne, etnos, etnis. Dalam konteks Indonesia, kita mengenalnya dengan istilah etnis, suku. Dan etnikos, orang-orang yang bukan Yahudi, berbicara tentang konteks orang-orang yang bukan Yahudi. Bicara tentang kafir, bangsa Israel, orang Yahudi seringkali mengatakan, bahkan mencap orang-orang yang bukan Yahudi itu sebagai bangsa yang kafir,
yang tidak menyembah Allah Israel, yang tidak mengenal Allah. Mari kita melihat dalam konteks Yesus Kristus, apa yang diajarkan sebenarnya oleh Yesus Kristus. Mari kita melihatnya, apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Di dalam Matius 5 ayat 22, firman Tuhan berkata, "Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala." Suatu hal yang sangat penting dan jelas kita lihat di sini. Yesus Kristus tidak ingin ada setiap orang yang menganggap saudaranya, sesama saudaranya, itu sebagai konteks orang kafir. Ingat, kasihilah musuhmu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ajaran-ajaran yang Yesus Kristus nyatakan menjelaskan tidak ada istilah kafir dalam perjanjian baru. Bila kita melihat bersama-sama, jelaslah bahwa 4 wanita adalah bangsa kafir, tanda kutip. Itu artinya adalah 4 wanita ini adalah bangsa dari bangsa non-Yahudi, menyatakan dengan sangat jelas kerinduan Allah untuk bangsa-bangsa, bukan hanya untuk bangsa Yahudi. Dengan jelas Yesus Kristus hadir untuk segala suku, kaum, dan bangsa. Wanita yang kelima yang kita lihat bersama-sama adalah Maria, seorang Israel, ibu dari Yesus Kristus. Bila kita melihat, menyatakan sangat jelas Allah mengasihi semua bangsa, bukan saja kepada bangsa Israel, tapi segala bangsa-bangsa lain yang bukan bangsa Israel, bangsa Yahudi. Sangat jelas bagi kita, kasih karunia Allah telah dinyatakan bagi bangsa Israel dan juga segala suku bangsa melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Seperti di dalam firman Tuhan, Yesaya 49 ayat 6 berkata, "Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi." Sangat jelas itu bicara tentang bahwa Yesus Kristus, nubuatan yang tergenapi lewat Yesus Kristus, adalah bukan hanya Mesias bagi suku-suku Yakub, tetapi juga menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripada Allah sampai ke ujung bumi. Jelaslah bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Juru Selamat bagi segala suku bangsa. Ingat, kita telah mempelajari bagian ini di dalam part pertama. Bagian yang pertama, Yesus Kristus adalah Mesias yang seutuhnya untuk bangsa Israel dan segala suku bangsa, menyatukan dan mendamaikan kerajaan dan penebusan dosa bagi segala suku bangsa. Sangat tak jelas bagi kita. Selanjutnya kita melihat di dalam Matius 1 ayat 17, "Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, dan 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus." Kita melihat dari zaman Abraham sampai Daud ada 14. Itu tercatat di dalam Matius 1 ayat 2 sampai 16. Demikian juga di dalam keturunan dari Salomo sampai pembuangan Babel, dan dari pembuangan Babel sampai kepada Yesus Kristus. 14 keturunan Abraham sampai Daud, 14 keturunan Salomo sampai pembuangan Babel, 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai kepada Yesus Kristus. Mari kita melihat seperti yang saya tandai, ada warna kuning di sini, ada nubuatan-nubuatan, janji-janji Tuhan yang telah dinyatakan kepada orang-orang ini mengenai Yesus Kristus. Seperti pada Abraham di dalam Kejadian 12 ayat 1, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu ini
Dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Pengulangan yang terjadi lagi di dalam Kejadian 18 ayat 18. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Dan pengulangan sekali lagi di dalam Kejadian 22 ayat 15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Nyatalah terjadi bahwa bahkan sampai 3 kali penegasan perjanjian Allah dengan Abraham dinyatakan. Hal yang sama juga terjadi pada Ishak. Ayat yang keempat kita bisa melihat di dalam Kejadian 26 ayat 1-4. Kita fokus pada ayat yang keempat, teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian bisa membacanya secara utuh nanti. Atau sekarang ini Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman sekalian yang terkasih bisa membacanya. Saya membaca ayat yang keempat. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Pengulangan dari perjanjian Allah dengan Abraham dinyatakan pada anak perjanjian Abraham, yaitu Ishak. Selanjutnya kita melihat di dalam konteks Yakub, Kejadian 28 ayat 13, firman Tuhan, olehmu dan serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Menarik penegasan yang berulang terjadi kembali lagi kepada cucu dari Abraham. Perjanjian antara Abraham dengan Allah, Allah dengan Abraham dinyatakan bukan saja pada Ishak, tapi juga pada Yakub. Di dalam Kejadian 28 ayat 13-16. Ayat 14 saya bacakan, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita telah melihat bagian ini di dalam video sebelumnya. Silakan teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Isa Al-Masih, lihat video kenaikan Yesus Kristus, di mana saya menjelaskan dengan lebih detail tentang bagian ini, di mana kita melihat bersama-sama ada berkat yang dinyatakan pada Abraham. Aku akan memberkati engkau, aku akan membuat namamu masyhur, kau akan menjadi berkat, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, agar supaya mencapai suatu tujuan. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sasaran dari firman Tuhan, berkat Tuhan dinyatakan kepada Abraham untuk suatu tujuan, agar supaya melalui keturunan Abraham semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Semua kaum, mispaha, kaum, bangsa, suku bangsa, di dalam konteks bahasa Ibrani. Bila kita melihat bersama-sama, berkat-berkat itu ternyata bersifat rohani dan terutama menunjuk kepada keselamatan. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 25-26, firman Tuhan, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati.
Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Galatia 3 ayat 8-9 firman Tuhan dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Suatu hal yang menarik bila kita melihat bersama-sama bahwa jelaslah di sini bicara tentang segala bangsa, semua bangsa akan diberkati. Itu bicara tentang keselamatan jiwa mereka. Oleh iman Abraham, oleh orang-orang yang beriman pada Yesus Kristus, disebut sebagai anak-anak Abraham, dan mereka mendapatkan janji berkat yang menunjuk kepada keselamatan. Hal yang sama kita melihat di dalam Matius 28 ayat 18-20 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Seperti yang saya bilang tadi, hal ini telah banyak dibahas di dalam video sebelumnya. Kenaikan Yesus Kristus, saya mengimbau, menyarankan Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman sekalian yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Isa Al-Masih untuk tonton, lihat secara detail. Di bagian ini menjelaskan ada tujuan kenapa waktu Yesus Kristus belum naik ke surga, Yesus Kristus mengamanatkan, memandatkan, meninggalkan pesan terakhir. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa, pantata etne, segala suku bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ada tujuan yang diberikan. Tujuan Yesus Kristus dengan sengaja memberitahukan lebih awal untuk supaya murid-murid sadar inilah pesan terakhir dari Yesus Kristus. Dan tujuan dari pesan tersebut agar supaya pergi jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu disertai dengan berkat yang Tuhan berikan. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Hal yang sama di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita telah membahasnya bagian ini bahkan di dalam video kenaikan Yesus Kristus, dan dipertegas, diulang lagi di dalam video hari Pentakosta memaknai ketuangan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan agar supaya ada tujuan. Berkat Roh Kudus dinyatakan kepada kita untuk mencapai suatu tujuan agar kita orang percaya menjadi saksi Kristus di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi Kristus di sesama Kristen lahir baru kita dan di seluruh orang-orang Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, dan orang-orang non-Kristen yang ada di dekat kita, dan orang-orang non-Kristen yang ada jauh daripada kita. Dengan jelas memakai kata dan, kai, yang tidak bisa dipisahkan, bukan urutan, bukan lalu kemudian, tapi secara bersamaan. Teman-teman bisa melihat bersama-sama bagian ini di video yang telah saya sebutkan tadi. Kita telah mengetahui tujuan dari Yesus Kristus agar bangsa-bangsa, segala suku bangsa, segala kaum, semua kaum dapat mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan diselamatkan untuk dapat memuji dan memuliakan nama Kristus. Yehuda kita melihat di dalam Kejadian 49 ayat 9 firman Tuhan. Yehuda adalah seperti anak singa setelah menerkam
Engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Suatu nubuatan tentang singa Yehuda. Tongkat kerajaan dari suku Yehuda, lambang pemerintahan. Bangsa-bangsa akan takluk kepadanya. Kita telah melihat dalam bagian pertama, part pertama tentang Matius 1 ayat 1-17 ini. Itu merujuk jelas-jelas pada penggenapan nubuatan akan Yesus Kristus telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Mari kita melihat selanjutnya Isai di dalam Yesaya 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan pada orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya, seperti dengan tongkat, dan dengan nafasnya ia akan membunuh orang-orang fasik. Nubuatan yang dinyatakan lewat tunggul Isai. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat, pengertian, roh nasihat, keperkasaan, roh pengenalan, dan takut akan Tuhan. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan, akan menghakimi, menjatuhkan keputusan dengan penuh kejujuran, mengajar bumi dengan perkataannya, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Bicara tentang Allah berfirman, penghakiman terjadi lewat Yesus Kristus yang akan datang kedua kali sebagai hakim yang adil. Mari kita melihat di dalam Daud, Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nyatalah jelas nubuatan bahwa Allah akan mengutus anaknya untuk lahir bagi kita. Seorang putra diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia akan disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa. Allah, ingat, Bapa yang kekal, Bapa Raja damai. Besar kekuasaannya, damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Penggenapan telah nyata, telah terjadi di dalam diri Yesus Kristus. Lukas 1 ayat 32 menjelaskan penggenapan itu. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jelaslah bahwa penggenapan dari nubuatan ini telah nyata. Selanjutnya kita melihat tokoh selanjutnya penting di dalam silsilah Yesus Kristus, yaitu Salomo di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9-12. Waktu Salomo meminta kepada Allah untuk diberikan hikmat. Ayat 10, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Salomo meminta di ayat 9, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Firman Tuhan kepada Salomo,
Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Selanjutnya kita melihat di dalam Yusuf, pribadi Yusuf di dalam Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nyatalah bahwa Yesus Kristus adalah dari Roh Kudus, bukan diperanakan dari hubungan seksual antara Yusuf dengan Maria. Dan menarik di sini kita melihat dikatakan Yusuf anak Daud, silsilah anak Daud, padahal kita tahu bersama Yusuf adalah anak dari Yakub. Menyatakan, menegaskan bahwa inilah Yesus Kristus anak Daud, ayahnya adalah keturunan dari Daud. Bila kita melihat bagian ini, kita akan melihat suatu hal yang menarik, seperti yang saya tandakan di dalam dengan warna biru, bahwa Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, dan seterusnya. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan seterusnya sampai kepada Serubabel, sampai kepada Eliud, sampai kepada Yakub. Ayat 16, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Tiba-tiba terjadi suatu konteks yang berbeda. Sebelumnya memakai istilah Abraham memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Ishak, sampai kepada Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Menyatakan, menegaskan bahwa Yesus Kristus bukan diperanakan. Yesus Kristus adalah hasil yang telah Allah lakukan melalui Roh Kudus di dalam janin, di dalam kandungan Maria. Suatu hal yang sangat-sangat menarik kita lihat pada bagian ini. Dan mari kita melihat tentang Yesus Kristus di dalam Roma 15 ayat 8 sampai 12. Firman Tuhan, yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Jelas, nyata, terbukti Yesus Kristus adalah penggenapan dari nubuatan Yesaya. Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Di dalam Wahyu 22 ayat 16 firman Tuhan, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Penegasan yang nyata, teruji, terbukti. Yesus Kristus adalah Tunas itu Sai. Tunas itu yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang itu. Menyatakan dengan jelas, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Yesus Kristus, Isa Al-Masih, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nyatalah jelas silsilah Yesus Kristus yang seperti kita lihat tadi. 14 pada periode yang pertama, Abraham sampai ke Daud. 14 keturunan dari Salomo sampai kepada pembuangan Babel. Dan pembuangan Babel sampai kepada Yesus Kristus, 14 keturunan. Adalah suatu hal yang menarik bila mana di lain waktu kita melihat kenapa Allah memilih nama-nama tersebut. Tidak semuanya nama-nama di sini adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang kudus di mata Tuhan. Bahkan ada orang-orang yang berbuat dosa besar di mata Tuhan. Menyatakan bahwa orang-orang tersebut seperti hanya kita lihat di silsilah Yesus Kristus, menyatakan tentang kasih karunia Tuhan yang begitu nyata, anugerah Tuhan yang dinyatakan di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita melihat Matius 1 ayat 17, firman Tuhan. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Dari 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kepada Yesus Kristus. Kita melihat bahwa ada kata dan bilangan penting di sana. 14, 14, 14. Dan suatu hal yang menarik pada saat kita melihat bersama-sama tentang nama Daud dalam bahasa Ibrani, yaitu Dalet, Vav, dan Dalet. Dalet, Vav, dan Dalet, DVD, menyatakan dengan metode gematria dalam bahasa Ibrani, angka 14 merupakan nilai bilangan Daud. Dalet, Vav, dan Dalet. 4 ditambah 6 ditambah 4, 14. Angka bilangan dari Daud adalah 14. Suatu hal yang sangat menarik kita melihat bahwa Allah merangkai benang merah dengan sengaja silsilah Yesus Kristus. 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Salomo sampai pembuangan Babel, 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai pada Yesus Kristus. Menyatakan, menegaskan berulang-ulang kali Yesus Kristus adalah Mesias seutuhnya. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Menyatukan, mendamaikan kerajaan, penebusan dosa bagi seluruh dunia. Bukan hanya bangsa Israel, tapi juga segala suku bangsa. Yesus Kristus, Isa Al-Masih yang kita kenal dalam konteks Indonesia, adalah Tuhan dan Juru Selamat segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Kita telah melihat bersama-sama pembelajaran ini di dalam Matius 1 pasal 1. Matius 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Kita telah melihat dalam part 1 dan part 2 bila teman-teman, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Isa Al-Masih, terberkati dengan segmen Saya Belajar Alkitab kali ini. Silakan subscribe video ini, channel ini, untuk dapat mendukung channel ini, dan biarlah channel ini dapat menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari sebelum kita menutup bagian ini, kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, segala puji syukur, hormat pujian atas segala berkat, anugerah keselamatan yang Engkau nyatakan. Ucap syukur atas kesempatan kami pada saat ini kami bisa belajar bersama-sama dalam segmen Saya Belajar Alkitab di dalam bagian Matius 1 ayat 1-17, silsilah Yesus Kristus. Biarlah setelah kami melihat bagian silsilah ini, kami semakin dimantapkan, kami semakin dinyatakan, kami semakin ditunjukkan, diyakinkan dengan iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan bagi kami yang masih ragu, masih bingung dengan bagian ini, Roh Kudus memakai hidup kami, menyentuh, melembutkan hati kami,
agar kami dapat benar-benar mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman, bukan saja pendengar firman. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya Yesus Kristus, Isa Al-Masih memberkati kita untuk menjadi berkat bagi kemuliaan namanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sampai jumpa di segmen Saya Belajar Alkitab selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.